menyatakan kasih kemurahan Tuhan. Mari Tuhan, sebelum kami masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan, kami minta pengampunan dari Tuhan. Biarlah Tuhan, dari Roh yang Kudus yang menciptakan setiap kami, tubuh jiwa roh kami, hati pikiran kami Tuhan. Sucikan dengan kuasa darah yang Kudus. Layakkan kami untuk kami boleh memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Melayani Tuhan dengan segenap hati kami, dengan hati yang tulus untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkuasalah Roh Kudus di tempat ini, urapi setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarkan kami boleh rasakan hadirat Tuhan, kami boleh rasakan lawatan Tuhan, karena hanya di dalam hadirat Tuhan kami mendapat kekuatan yang baru, sukacita yang baru, harapan yang baru, dan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat sukacita yang berlimpah. Mereka tidak berlari, tidak menjadi tenang, berjalan tidak menjadi lelah. Terima kasih Tuhan Yesus yang berkenan ada bagi kami Tuhan. Mari Tuhan kita siap memuji meninggikan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang beracara dari awal permulaan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Yang dikasih Tuhan, Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini. Haleluya. Kita mau dapat kekuatan yang baru ya tentunya, karena dengan kekuatan yang baru itu kita harus bayar harga. Tidak begitu saja kita dapat kekuatan baru, tapi kita harus selalu dekat dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan. Nanti kita pasti akan mendapatkan kekuatan yang baru seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Amin. Boleh Bapak segala persoalan. Haleluya. Kita akan pujikan pujian kemuliaan Tuhan. Aku
Jesus and nature, my Lord, entrada irama sangka dalam masita. Kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih dan kuasa-Mu di tengah-tengah kami, di dalam ibadah kami pada pagi ini. Walaupun di luar ada hujan dan dingin, but in mid-reader and fire, have a reader and mid-rider in Jesus' name. Kuasa-Mu Tuhan, api Roh Kudus-Mu membakar hati kami, jiwa dan roh kami, untuk berkata hosana bagi Allah yang mulia. Engkau yang patut dimuliakan, ditinggikan, dan menerima segala hormat pujian dari umat-Mu ya Tuhan. Kami hanya sekelompok yang kecil, tetapi kami percaya and wide we shine and now rata. Roh Tuhan ada di dalam kami. Roh-Mu yang memberikan kepada kami kekuatan, sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah tantangan dan masalah apapun. Karena di pagi ini kami datang kepada-Mu Tuhan,
Kami rindu akan Engkau. Hanya di hadirat-Mu kami dapat menikmati kasih dan kuasa-Mu. Karena itu waktu yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami dapat memanfaatkannya pagi ini. Kami sangat rindu akan pesan Tuhan kepada setiap pribadi kami di dalam mengakhiri bulan Februari di tahun yang ke-2023 ini. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu. Saatnya tiba ya Tuhan, kami akan menerima firman-Mu. Roh Tuhan ada atas hamba-Mu. Firman Tuhan Engkau telah taruh di dalam hati dan mulutku. Berfirmanlah bagi kami semuanya, biar kami mendengar dan kami dapat mengimani akan setiap janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadir di tengah-tengah persekutuan kami ini, dari pertengahan sampai kepada selesainya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengar firman Allah. Berkata, amin. Puji Tuhan. Shalom. Senang sekali dapat ada lagi di dalam ibadah bersama dengan jemaat. Saya mau bilang GPD ya, ya, GPPS Ebenezer. Puji Tuhan, yang terakhir saya ada di sini pada bulan Oktober 2021, ya, dan hari ini atau mulai dari minggu kemarin saya ada di sini dengan keluarga Demis dan juga keluarga besar, ya, GPPS, dan hati saya penuh dengan sukacita. Puji Tuhan, ya. Saya berharap saudara sabar dengan saya karena kondisi saya tidak sebaik yang tahun 2021, ya. Saya kalau mau ke gereja, di gereja kami ada kalanya saya baru masuk menjelang firman Tuhan, ya, dan itu pun ada utusan-utusan dari aktivis gereja yang sudah dipersiapkan untuk jemput saya. Padahal tak jauh, gereja begini, pastori di belakang yang saya tinggal, tapi selalu ada yang akan jemput saya yang sudah diatur, sehingga saya dapat hadir. Dan begitu hadir semua, saya cuma menyampaikan firman Tuhan. Karena di saat pandemi itu, ya, saya tidak memulai atau mengikuti dari permulaan ibadah, hanya mau firman saya masuk, sesudah firman selesai, doa berkat, saya pulang, ya. Dan anak saya ajar, Pendeta Victor, dan istri, dan juga dengan yang lain-lain, mereka masih bersalam-salaman atau masih ada. Kalau ada yang mau sharing dengan saya, mereka harus atur waktu untuk datang di rumah. Tapi puji Tuhan, pada pagi ini saya dapat naik mimbar tanpa ada yang memegang saya. Biasanya cucu saya Dave yang bawa Alkitab saya, bawa minuman saya, dan mengantar saya sampai ke atas mimbar, ya. Tangga ini hampir seperti gereja kami, tapi mungkin kami punya podium lebih tinggi. Jadi saya tadi naik ini tidak terlalu tinggi buat saya. Baik, kita akan segera masuk di dalam firman Tuhan, ya. Saya tidak tahu apa yang diperlukan oleh gereja GPPS di Ebenezer di sini, tetapi saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa ada hal-hal yang Tuhan tunjukkan lewat
ujian dan sekaligus firman Tuhan yang saya persiapkan. Saya tidak ada kontak dengan Ibu Ami. Saya juga tidak tahu hari ini dia yang membawa ujian, dan saya juga tidak tahu ujian apa yang dibawakan, ya. Tetapi dari mulai dia buka ibadah ini dengan nyanyian yang pertama adalah apa, Ami? Apa? Bukan Hosanna. Satu lagi adalah Tuhan apa? Raja Wali. Kamu yang pimpin, kamu lupa sendiri ya. Apa lagu itu? Sebagai Raja Wali, ya. Bagai Raja Wali, bukan terbang tinggi melewati badai, gunung, dan semua persoalan. Nah, dan juga dia berbicara tadi di dalam doa tentang kami ada di hadirat-Mu Tuhan, dan di hadirat-Mu kami mendapatkan kekuatan yang baik. Ya, itu firman Allah yang Tuhan siapkan bagi saya untuk menyampaikannya pada pagi ini. Dan sementara dulu di situ saya dapat melihat, karena itu penting bagi kita, ya, di dalam tugas untuk memimpin pujian. Memang di lain gereja ada saat di waktu KKR dan sebagainya, pendeta pembicara dapat meminta atau menyediakan lagu-lagu untuk WL dan singer agar bisa sesuai, karena ada tujuan, ya. Tetapi lain kali saya sudah melihat, 2 kali saya ada di sini. Pertama dulu Pak Win yang bawa puji-pujian, dan itu juga saya tidak tahu bahwa Tuhan berbicara lewat dia lebih dahulu, baru di waktu saya menyampaikan firman Allah itu dengan mudah dapat tertangkap atau dapat dimengerti. Ya, pagi ini saya ingin berbicara bahwa Yesus adalah kekuatanku, Yesus adalah penolongku. Ya, setelah kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita harus sadar bahwa kita akan masuk di dalam peperangan rohani. Ya, kita akan menghadapi begitu banyak masalah-masalah hidup. Seringkali kita hanya berkata bahwa pada waktu orang dibaptis dan sesudah dia dibaptis, dia akan mengalami banyak cobaan. Ya, bisa saja itu juga kita terima. Tetapi apakah sesudah itu tidak akan ada cobaan? Hari-hari yang terakhir ini kita menghadapi satu keadaan yang sangat dahsyat, ya, dan penting sekali bagi kita untuk dapat memelihara iman kita. Saya segera saja masuk di dalam pembacaan firman Tuhan, ya. Terlebih dahulu kita baca dulu di dalam surat Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-21 atau 17 sampai ayat 23. Tolong kita semua bangkit berdiri, dan kalau saudara membawa Alkitab, bacalah lewat Alkitab saudara. Kalau tidak, LCD dapat membantu kita untuk mengikuti pembacaan firman Allah ini. Ya, saya melatih jemaat untuk dapat membaca firman Allah atau mengucapkan firman Allah
dalam ibadah raya. 3, sudah? 2, 1. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Ingat apa yang pernah dikatakan oleh rasul-rasul Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil apa? Pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. 1. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jangan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Salah satu tugas gereja yang cukup penting yang harus kita mengerti dan lakukan di akhir zaman ini adalah memelihara diri, memelihara iman untuk tetap kuat di dalam Tuhan, karena kita menghadapi berbagai tantangan. Kalau selama pandemi yang terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dan hampir 3 tahun kita harus prokes dengan ketat, ya. Dan baru tahun 2022 akhir itu Desember, Presiden kita Jokowi mencabut PPKM. Tapi bersyukur kepada Tuhan, kita sudah terbiasa dengan prokes, sehingga tetap mesti ada masker, ya, walaupun bebas masker. Namun kita menjaga diri kita untuk memelihara diri kita sendiri, kesehatan kita selalu menyediakan masker, sekalipun sudah dicabut PPKM itu. Cucu-cucu saya sangat ketat, ya. Sampai sering kali saya bilang, udah di dalam gereja ngapain lagi, ya. Dan WL Senior juga saya minta supaya buka masker, karena bagaimana bisa memuji Tuhan dengan baik dan jelas kalau masker ini masih kita pasang terus, dan kita kan ada di dalam ruangan yang baik. Yang sakit kan tidak boleh datang, walaupun sudah tidak ada pandemi lagi, tetap harus kita tahu diri sendiri. Nah, kalau kita sudah belajar memelihara diri, menjaga diri, ya, maka Tuhan juga ingin agar kita dapat memelihara diri kita. Tadi di dalam pelihara dirimu dengan dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal.
Untuk mencapai garis finish, kita tidak tahu kapan. Tapi kita harus tetap berjalan terus di dalam dunia ini sampai Tuhan memanggil kita. Namun di dalam perjalanan iman kita memerlukan kekuatan menghadapi begitu banyak persoalan-persoalan hidup, ya. Karena itu Tuhan ingatkan melalui Rasul Yudas, bahwa bukan Yudas Iskariot, ya, Rasul Yudas, agar kita dapat memelihara diri, dalam arti memelihara iman untuk tetap teguh sampai kepada akhir hidup kita. Kita harus belajar untuk memelihara iman kita. Dan sebagai keluarga yang sudah diselamatkan, pelihara keluarga kita, pelihara hubungan kita dengan Tuhan nomor satu. Di dalam keluarga suami dan istri, di dalam keluarga ada orang tua dan anak, di dalam jemaat ada gembala dan jemaat, ada gembala dan aktivis-aktivis penatua majelis gereja dan pelayan-pelayan Tuhan. Kita harus menjaga diri kita, menjaga hubungan kita, menjalin kasih sayang kita, kehidupan iman kita, agar kita bertumbuh bersama-sama. Sangat indah saya melihat kita harus juga menjaga diri, menjaga penampilan kita. Saya sangat menjaga penampilan saya, walaupun usia saya sekarang masuk 77 tahun. Ya, puji Tuhan saudara. Ya, dan saya tadi melihat, saya ini suka melihat, apalagi wanita pasti suka melihat dan menilai dan ngomong. Nah, tapi mari kita belajar untuk melihat diri kita sendiri lebih dulu di hadapan Tuhan, biar firman Allah menjadi kaca kita, cermin kita. Bagaimana penampilan kita? Apa yang sedang tampil di akhir zaman ini yang kita baca tadi? Sudah dituliskan oleh rasul-rasul, sudah disampaikan dan diperingatkan sebagai warning bahwa di akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek, pembuli-pembuli, ya, pemecah belah, roh-roh yang menghancurkan, dan itu bukanlah dari Tuhan. Karena doa Yesus dalam Yohanes 17 adalah, satukan kami ya Bapa, seperti aku dan Bapa satu, demikian juga umat yang sudah menerima dan percaya kepadaku menjadi satu. Itu doa Yesus. Ada persatuan, ada kebersamaan. Itu indah, sehat dan baik. Pekerjaan seberat apapun dapat kita angkat, kita kerjakan bersama-sama, ya. Yang kuat bantu yang lemah, tapi yang lemah juga sudah dibantu dan kuat, bantu lagi yang lain. Jangan terus mau jadi orang yang lemah. Saya lihat penampilan pagi ini indah, ya, untuk WL dan Singer. Dan itu yang ada pada gereja kami, ya. Kewibawaan kita itu juga nampak dari cara kita berdandan atau berpakaian. Tidak usah dandan, nanti kalau bicara dandan, make up dan sebagainya. Cara kita berpakaian, ya, dalam gereja Tuhan, dalam pelayanan. Dan saya selalu ingatkan atau bilang sama Grace juga, anak saya, bahwa coba diatur untuk WL Sinyal itu. Tidak harus mahal bajunya, tapi seragam itu indah. Nah, itu yang tampil tadi 3 orang, ya. Dan itu adalah pakaian Natal kemarin. Dan saya lihat tiap tahun di gereja ini ada berkat Tuhan untuk baju seragam
seragam. Di gereja kami itu semua sekaligus dengan musiknya. Jadi kalau WL-nya minta kami pakai seragam ini, Natal tahun berapa punya, kan kami seragam juga, baju-baju Natal. Lalu WL dan sehingga sekaligus dengan pemain musiknya, mereka selalu pakai yang sama. Dan gembala saya atau anak saya, Pendeta Victor, ya, dan istri juga akan mengenakan yang sama. Karena selain mereka juga melayani musik, ya, melayani altar, dan juga ada satu keindahan, ya. Kita harus memelihara hubungan, jangan mau KTDW, ya. Ini berbicara memelihara diri, saya singgung sedikit, ya. Saya tidak mendikte, saya hanya melihat sesuatu yang indah pagi ini dan teruskanlah itu. Lain kali mereka tidak pakai seragam, mereka hanya mungkin roknya sama atau atasnya apa begitu putih, bawahnya boleh bunga yang berbeda-beda, tetapi maksudnya itu ada sesuatu hubungan yang manis, ya, ada satu kesepakatan yang baik, dan juga kita dapat memelihara hubungan kita dengan Tuhan di dalam banyak hal. Tadi di dalam kitab Yudas yang kita baca, di sana Tuhan ingin sekali kita memelihara diri. Itu adalah kehendak Allah. Memelihara iman kita, berbicara memelihara diri, memelihara iman. Tadi saya sudah singgung, iman secara pribadi. Iman datang dari mendengar firman Allah atau dapat dari firman Allah. Mari kita semua belajar untuk suka mendengar akan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, punya saat teduh sebelum melakukan kegiatan tugas dan yang lain. Saya setiap pagi jam 4 sudah bangun, ya. Sesudah berdoa saya akan membaca Alkitab. Dan saya akan menulis, ya, tulisan-tulisan dari walaupun tidak khotbah, tapi tiap hari. Dan anak saya Victor, dia sudah seorang pendeta dan juga seorang dosen, ya, dan sudah sedang mengajar atau juga menggembalakan, tapi juga dia selalu mendorong saya. Besok pagi mami yang khotbah, ya. Saya bilang saya tidak sehat. Dia bilang tidak, tadi saya lihat mami belajar. Saya bilang tiap hari saya belajar, ya. Tetapi jangan paksakan aku, kecuali memang saya berkeinginan atau merasa saya nyaman, saya akan melakukan itu, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan, banyak orang hari-hari ini menjadi korban intimidasi dari iblis, dipermainkan oleh kuasa kegelapan, terpisah dari kasih Kristus, disesatkan oleh ilah zaman ini, ya. Karena itu tugas daripada gereja Tuhan, saya dan kita semuanya adalah meneguhkan iman dengan memelihara diri supaya tidak tertipu dengan tipu daya iblis di akhir zaman ini, ya. Karena kita melihat mengapa kita perlu menjaga diri. Karena di akhir zaman ini Alkitab mengatakan ada pengejek dan membuli, orang-orang yang hidup dalam hawa nafsu dan kefasikan. Roh yang mereka hadirkan adalah perpecahan, menyalahkan sana sini, mencari salah sini, ya. Dan itu bukan orang agama lain. Gereja dengan gereja, pendeta dengan pendeta saling menyerang. Mungkin karena pengajarannya sedikit berbeda atau tidak mengerti, masing-masing mempertahankan, ya,
kebenaran dirinya sendiri. Tetapi marilah kita di dalam suatu gereja, suatu jemaat seperti yang ada di sini, mari kita memelihara diri, menjaga diri kita, menjaga persekutuan kita, menjaga hubungan kita antara gembala dan jemaat, antara jemaat dan jemaat, ya, antara pelayan dengan pelayan yang lain. Kita tidak bersaing. Kita semua ingin memperkenankan Tuhan melalui pelayanan dan hidup kita, ya. Jadi tidak perlu kita saling menyalahkan. Kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan, beritahulah dengan baik. Nyatakanlah itu, panggil, beritahu. Saya suka. Ya, ada pekerja yang baru dari Sotir, dia datang. Ternyata dia dari Alor, NTT, dan saya belum kenal dia. Tapi saya mulai mencari tahu, dan saya mulai memberi tugas kepadanya, dan saya menuturi dia, dan saya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan, dan saya ingatkan apa yang perlu diingatkan. Kalaupun mungkin belum ingat, saya mengulangi lagi, ya, sehingga dia dapat mengerti dan dia dapat bekerja dengan baik. Dan pengerjaan saya tidak menganggap sebagai hanya membantu kami, ya, pembantu di rumah. Tidak, saya selalu berkata, Anda adalah rekan sekerja saya. Dan kalau saya lebih tua, saya lebih senior, maka saya harus menuntun dia, dan juga saya menerima bantuannya, ya, kehadirannya di dalam diri saya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, memelihara diri adalah kehendak Allah. Memelihara iman, memelihara kasih di dalam kehidupan kita ini. Mengapa Tuhan menghendaki hal itu? Agar kita semakin bertumbuh menjadi dewasa dalam iman serta kehidupan kita. Bagaimana kita bisa bertumbuh menjadi dewasa? Anak-anak kita bisa bertumbuh menjadi dewasa, bukan saja menjadi dewasa, tetapi juga bertumbuh sehat dan kuat. Maka bagi rohani, makanan yang kita perlukan adalah firman Tuhan. Pengajaran firman Allah itu sangat kita butuhkan di hari-hari yang terakhir ini. Tadi saya komunikasi dengan Ibu Frida, ya, dia datang salaman dengan saya, dan saya tahu kemarin dia pergi untuk mengikuti pertemuan dari Perma, guru-guru pelayanan anak-anak sekolah minggu itu, ya. Dan saya tanya materinya apa, dan saya bilang baik sekali, ya, karena ini dari berbagai gereja dan forum komunikasi umat beragama, agar dapat diperhatikan dari anak-anak itu, mereka mempunyai pertumbuhan iman yang baik atau rohani yang baik di tengah-tengah perbedaan-perbedaan dari berbagai gereja, dan juga di tengah-tengah agama yang lain, ya, sehingga guru-guru sekolah minggu dapat membimbing juga anak-anak itu dengan baik, bukan hanya belajar Alkitab atau biografi atau cerita, ya, dari Alkitab saja, tetapi bagaimana anak-anak dapat berada di tengah-tengah orang-orang yang berbeda iman dengan kita. Bagaimana dia dapat menjaga dirinya, menjaga perkataannya, menjaga sikapnya, sehingga tidak saling menyakiti mungkin, tidak saling membuli, tidak saling mengejek, dan sebagainya. Nah, itulah juga yang kita harus perhatikan di dalam kehidupan rohani dan iman kita, ya. Saya melihat ada beberapa contoh di dalam gereja ini.
Ibu ada satu yang saya selalu katakan, seperti jemaat kami, Ibu Latmio sudah almarhum, di atas 80 tahun dia meninggal. Dan saya mencontohi ada satu ibu di sini, yaitu, maaf kalau saya sebut namanya, Bu Gito, yang saya juga pelajari hidupnya. Dia lebih tua, dia lebih kakak dari saya. Penampilannya sederhana dan rapi dan baik sekali sejak saya ketemu dengannya. Dia selalu mengucapkan salam. Dia juga selalu mengucap syukur untuk apa saja yang dia terima. Saya nangkap loh, padahal saya bersahabat hari dengan Gito, ya. Cuma beberapa saat, dan itu tetap sampai saya ketemu tadi pagi, ya, kami jemput di situ. Dalam jemaat ini ada contoh dari wanita, ibu, gereja Tuhan, tubuh Kristus yang memelihara diri, memelihara iman, memelihara hubungan, memelihara keluarga Allah melalui kehidupannya. Ibu Hana 84 tahun di dalam Injil Lukas. Dia jadi janda sesudah menikah 7 tahun. Dan sedihnya sampai usia yang diperpanjang oleh Tuhan 84 tahun. Hidupnya dia bergaul erat dengan Tuhan. Dia mengabdi kepada Tuhan. Dia mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Berapapun panjang umur yang Tuhan percayakan kepadanya. Bukan panjangnya atau pendeknya, tetapi bagaimana awal sampai kepada akhir dari hidup kita. Bagaimana kita mencapai finish akhir perjalanan kita. Kita melihat juga Rasul Paulus katakan, aku dapat mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku dapat mencapai garis akhir. 2 Timotius 4 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Saudara dapat tampilkan itu di LCD untuk kita melihatnya. Bantu saya dengan LCD ya. Dua Timotius 4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Bagaimana dia dapat mengakhiri pertandingan dengan baik? Hidup ini bagaikan perlombaan. Di dalam perlombaan kita harus fit, kita harus kuat, kita harus stabil, kita harus punya stamina yang kuat. Makanan yang kita makan itu harus terpilih. Kesehatan kita harus jaga dengan baik. Tidur kita, jam tidur kita pun harus teratur. Jam bangun kita harus teratur. Apakah hamba Tuhan? Apakah gembala? Apakah jemaat? Apakah orang-orang rohani? Anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang katanya siap untuk menuju surga. Apakah kita tidak ada dalam perlombaan iman? Kita ada. Jangan sampai yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian akan nyalip kita dan dia yang terdahulu. Kita juga harus memperhatikan kebersihan rohani kita, iman kita, hubungan kita dengan Tuhan, untuk menjadi kuat, menjadi sehat di dalam pengajaran, di dalam kehidupan iman kita. Kita perlu sekali bergaul erat dengan Tuhan, ya. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bukan hanya satu waktu atau waktu-waktu tertentu baru kita perlu dalam kesesakan.
tetapi terus menerus. Tadi saya katakan ada satu contoh di sini, seorang ibu yang memelihara imannya, memelihara dirinya. Jangan sudah mati baru kita puji-puji. Di pemakaman baru kita bilang, oh begitu itu setia, begitu ini begini, begitu itu begitu. Oh tidak. Saya suka Alkitab juga mau memuji, mau bukan mengangkat lantas menjatuhkan. Contoh firman Allah katakan, Paulus katakan, aku mengikuti teladan Tuhan dan kamu ikutilah teladanku. Apakah sudah bisa saya menjadi teladan untuk diikuti oleh orang lain? Ya, hidup kita berbicara lebih keras dari khotbah. Hidup kita adalah surat Kristus. Dimanapun dan kemanapun orang membaca lewat hidup kita. Apalagi yang disebut anak-anak Tuhan. Kita kan bawa traktat, sekarang nggak bisa bagi-bagi traktat. Orang melihat sikap kita, perkataan kita, tingkah laku kita, adakah memiliki iman, punya kasih dan pengharapan di dalamnya. Kita penting untuk memelihara diri hari-hari ini, memelihara iman, memelihara keluarga kita, supaya tidak mengalami masalah-masalah, apalagi terlibat di dalam hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Joshua katakan bahwa aku dan seisi rumahku hanya mau beribadah kepada Tuhan. Apakah seisi rumah saudara sudah beribadah kepada Tuhan? Mungkin ada yang sudah, mungkin ada yang belum. Ya, apakah kita biarkan yang belum itu terhilang? Yesus sendiri katakan dia belum datang, sekalipun waktunya sudah dekat. Lain orang katakan Yesus sudah berdiri di depan pintu, begitu dekat waktunya Tuhan datang kembali. Tetapi kalau belum tiba, itu bukan karena Tuhan lalai atas janjinya, namun karena dia sabar, dia memberi kesempatan pada saudara dan saya agar keluarga kita yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang akan memberikan kehidupan yang kekal, maka kita dapat kesempatan untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil kita tidak bisa membawa khotbah untuk mereka. Mereka melihat sikap dan tingkah laku kita, perkataan dan perbuatan kita. Lain kali anak-anak bisa bilang bapaknya bohong, khotbah di atas mimbar seperti ini, tapi di bawah lain. Nah itu sangat menyakitkan, saudara. Ada banyak anak-anak pendeta ya yang mengalami penderitaan, bukan karena dipukul atau bukan karena, tetapi mereka melihat sesuatu yang tidak sesuai dan itu melukai mereka. Demikian juga dengan orang tua rohani kita semuanya. Mari kita masing-masing memperhatikan hidup kita, bahwa di hari-hari yang terakhir ini ada begitu banyak sekali persoalan-persoalan yang akan membuat iman kita ini gugur, membuat iman kita ini menjadi lemah, membuat iman kita ini mundur, ya. Tetapi firman Allah katakan kepada kita bahwa menghadapi pengejek dan pembuli, menghadapi orang-orang yang hidup dalam hawa nafsu dan kefasikan, menghadapi roh-roh yang menghadirkan perpecahan, orang-orang yang hanya dikendalikan oleh keinginan-keinginan duniawi, maka kita harus memelihara diri kita, memelihara iman kita, memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Dan
minimal ada 4 hal yang kita baca di dalam surat Yudas tadi. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa, bukan asal berdoa. Kita kalau Protestan, saya tidak ngomong tentang Roh Kudus. Tapi karena kita adalah gereja Pentakosta pusat Surabaya di sini, dan itu dimulai dengan pekerjaan firman dan pekerjaan Roh Kudus dari pendeta Israel sampai kepada hari ini. Belum berubah pengajarannya di GPPS, di GPDI, dan seterusnya gereja-gereja karismatik. Mengandalkan firman, mengandalkan Roh Kudus. Karena langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Nya tinggal kekal. Kalau ada yang belum digenapi dalam saudara, sabar, tunggu, berdoa, cari terus firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Ya, Tuhan berjanji Dia akan menggenapi firman-Nya di dalam kehidupan kita. Berdoa dalam Roh Kudus bukan saja 10 hari menjelang Pentakosta, lantas kita semua, tetapi tiap-tiap hari. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 berkata, tidakkah kamu tahu 19 dan 20 bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus, tempat tinggal dari Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, Roh kekuatan itulah yang dapat menolong kita di dalam kita menghadapi masalah apapun. Saya dengan usia yang mencapai 77 tahun, dengan kondisi yang tidak bagus, saya tidak ada waktu untuk bersaksi. Ya, nanti saya masih ada di sini. Lain kali saya akan menceritakan bagaimana seharusnya 14 Maret saya sudah meninggal. 14 Maret 2022 yang lalu. Ya, nanti saya masih ada di sini bulan Maret. Saya cerita dengan 1 tahun saya hidup karena anugerah Tuhan. Karena Roh Kudus membantu kita di dalam doa-doa kita. Adakala tubuh ini lemah, tubuh ini sakit, tua renta, tidak berdaya, ya, mau berdoa aja hampir tidak bisa. Cuma air mata kita yang mengalir, ya. Dia hanya sejauh doa kita. Tuhan mengerti bahasa air mata, dan Dia dapat melihat apa yang kita mohon atau apa yang kita perlukan. Dan Roh Kudus membantu kita, menghibur kita. Roh yang berdoa kepada Bapa, dan Bapa yang mengerti apa yang Roh Kudus katakan itu, dan kitalah yang menerima kemenangan, kekuatan. Jadilah diri, pelihara diri untuk hidup di dalam doa. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang membutuhkan. Mungkin iman mereka masih lemah, jangan dibuli, ya. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan itu dengan menopang mereka. Mungkin ada yang masih ragu-ragu, belum percaya, ya. Bukan kita ngelok-ngelok, tetapi kita tetap memberi teladan, memberi contoh, memberi firman, memberi doa. Kalau dia tidak mengerti firman, doa kita pakai kepada Tuhan. Berjuang terus untuk menyelamatkan dengan jangan merampas mereka-mereka yang seharusnya terbakar oleh api neraka itu. Inilah waktunya. Tetapi juga dikatakan bencilah mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jangan kompromi dengan dosa. Jangan kompromi seperti Ananias dan Safira, suami istri. Dia suami istri. Kalau suami ajak kita untuk berdosa, menipu Tuhan, melakukan hal yang tidak, jangan tunduk. Tunduk kepada Tuhan. Suami juga harus tunduk kepada Tuhan, istri tunduk kepada Tuhan, dan dua-dua tunduk kepada Tuhan, dan saling
tunduk satu dengan yang lain di dalam arti saling menerima, saling mengasihi, saling menjalin hubungan pengertian yang lebih baik. Kita harus mempunyai ketegasan di dalam kehidupan ini. Puji Tuhan, saudara sekalian. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kekuatan yang baru di dalam kehidupan ini, maka Yesaya 40 ayat yang ke-30 dan 31, ya. Coba kita baca itu. Yesaya 40 ayat 30 dan ayat yang ke-31. Kehidupan kekristenan adalah sebuah perjalanan. Karena itu kita berjalan dengan Tuhan dari tahun ke tahun. Saya katakan finishnya kapan? Akhirnya kapan? Paulus tadi katakan, aku memelihara iman, dan aku dapat mencapai garis akhir, dan aku dapat bertanding dengan baik, dan aku menang, dan aku melihat upahku, mahkotaku tersedia, karena aku memelihara iman. Yesaya 40 ayat 30 berkata, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja Gali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari, tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin, saudara. Ya, kita selalu mendengar ayat ini. Firman Tuhan selalu dimulai dengan sebuah perbandingan. Dikatakan di sini orang muda jadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Itu menjadi kenyataan bahwa tidak ada yang dapat bersandar atas kekuatannya sendiri. Orang-orang muda pun bisa lelah dan jatuh tersandung. Artinya, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan keadaan manusia kita. Kita butuh kekuatan dari Tuhan. Dan untuk mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan, kuncinya adalah menanti-nantikan Tuhan. Duduk diam di hadirat Tuhan. Mazmur 46 ayat 11 katakan, diam, tenang di kaki Tuhan, dan ketahuilah aku adalah Tuhan. Pagi ini, jika Anda punya masalah atau beban yang berat, mungkin saudara jatuh tersandung dan mulai putus asa, datang kepada Tuhan. Nantikan Tuhan dalam hadirat-Nya. Saudara akan mendapatkan kekuatan yang baru. Berdoa di dalam Roh Kudus, Tuhan pasti akan menolong saudara. Apa yang saudara perlukan hari ini? Tuhan sudah berjanji, Dia akan memberikan kepada kita kekuatan baru. Saudara percaya itu? Saudara perlu kekuatan baru? Saya perlu. Setiap hari saya perlu kekuatan untuk berpikir, kekuatan untuk dapat menghadapi semua persoalan, kekuatan untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Untuk apa kekuatan yang baru? Untuk tetap terus naik. Sekalipun badai datang, bencana datang, tetapi kita akan tetap kuat, kita tetap teguh. Seperti Raja Wali dengan kekuatan sayapnya akan naik terbang tinggi melewati badai dan bencana. Disitulah kita melihat Tuhan adalah kekuatan. Bersama Dia, aku tidak akan goyah. Aku akan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melakukan perkara yang besar. Kedua, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan baru untuk apa? Seperti orang yang berlari, dia tidak menjadi lesu. Kita ada dalam perlombaan rohani. Kita sedang berlomba untuk hadir
mulia, yaitu panggilan surgawi, mahkota yang telah disediakan bagi kita. Dalam pengembangan seringkali secara manusia kita lemah. Banyak hal yang mengganggu kekuatan fisik kita. Tetapi kita perlu disegarkan kembali dengan janji-janji Tuhan, dengan firman Tuhan. Hadirat Tuhan saat kita menantikan, kita mendapatkan semangat yang baru. Dan yang ketiga, agar kita dapat berjalan tidak menjadi lelah. Selama kita berjalan bersama Tuhan, kita dapat melewati semua masalah persoalan hidup kita. Seberat apapun, kita harus terus berjalan. Seperti Henok bergaul dengan Tuhan, dan kemudian dia tidak ada lagi karena Tuhan mengangkatnya pergi. Untuk kita bisa berjalan bersama Tuhan, perlu juga kita menantikan dia. Tiap pagi kita bergaul dengan Tuhan melalui praise and worship, pujian penyembahan, agar kita mendapat kekuatan baru terus berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan saya percaya pagi ini kekuatan yang dari Tuhan, kekuatan yang dijanjikan Tuhan itu akan diberikan juga kepada kita semua. Saudara percaya Tuhan memberi kekuatan baru pagi ini untukmu? Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita katakan, Tuhan, Engkau adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Bagai Raja Wali, dengan sayap kekuatan Roh Kudus, kita akan terbang tinggi melewati semua persoalan hidup ini. Haleluya, haleluya. Di hadirat Tuhan kita dapat menikmati kasih dan Tuhan.
GBPS yang ada di tempat ini. Kami semua menerima kekuatan yang baru, semangat yang baru, baik yang tua, yang paling tua, sampai kepada yang paling muda. Semua pelayan Tuhan, hamba Tuhan, jemaat Tuhan, janji Tuhan digenapi atas kami. Hari-hari yang kami akan lalui, kami akan mencapai hal-hal yang lebih besar dan lebih mulia, karena Tuhan menyertai kami dan Tuhan memberkati kami. Kami akan terbang tinggi melintasi semua masalah dan persoalan hidup yang datang, bukan oleh kuat dan gagah kami, tetapi oleh kekuatan Roh Kudus dan oleh kekuatan firman Tuhan yang bagaikan terang dan suluh bagi kami. Tuhan memberkati kami semua dalam nama Yesus Kristus yang diberkati berkata, amin. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan oleh Roh Kudus akan menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.